Halo dulur, selamat datang di channel Maido United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita ngobrol santai aja teman-teman ya, sambil sedikit melakukan preview saat laga Manchester United melawan Wolves dini hari nanti. Gimana teman-teman ya? Jujur sebelum kita membahas lebih jauh, aku pribadi ya sudah nggak mau berharap lebih. Kalau menang syukur, nggak menang ya udah, memang habitnya seperti itu. Karena kalau nggak sampai nggak menang, aduh parah sih. Ini Manchester United khusus musim ini ya, jadwalnya itu dikasih yang terakhir-terakhir ya, apalagi bulan ini ya, bulan Desember ini jam 3 terus kita harus begadang dini hari demi tim tercinta kita yang mana pada akhirnya masih sering dikecewakan dengan hasil seri kalah. Aduh, udah nggak ikut kompetisi Eropa, masih nggak maksimal di Premier League ya, Carabao Cup sudah tersingkir, FA Cup juga masih belum jalan gitu loh. Jadi kita mulai dengan pembahasan Wolves melawan Manchester United di pekan ke-15 kompetisi Premier League. Jujur teman-teman ya, melihat komposisi pemain yang ada untuk saat ini, seharusnya nggak ada alasan bagi Manchester United untuk kalah. Meskipun hasil imbang menurutku ini nggak bisa diterima oleh tim sebesar Manchester United melawan Wolves yang musim ini sudah pasti akan terdegradasi. Karena sampai saat ini ya menjelang ke pekan 15, Wolves itu belum pernah sekalipun meraih kemenangan. Dia hanya apa ya? Meraih hasil imbang dan juga kalah gitu loh. Jadi belum pernah sama sekali meraih kemenangan di musim ini. Dan takutnya ketika melawan Manchester United, aku melihat itu entah kenapa setiap klub ketika melawan Manchester United itu semangat juangnya itu lebih tinggi gitu loh dibandingkan melawan klub-klub lain. Aku juga heran, kayak ada kebanggaan tersendiri bagi klub-klub lain ketika berhasil mengalahkan Manchester United. Dan aku melihat kenapa tim-tim lain bisa seperti itu. Karena ketika berhasil mengalahkan Manchester United, otomatis engagement mereka juga naik gitu loh. Tim-tim yang berhasil mengalahkan Manchester United itu otomatis akan mendapatkan sorotan yang lebih dibandingkan melawan tim-tim lain. Nah, sekarang kalau kita melihat dari komposisi pemain yang ada di Manchester United, sebetulnya sudah pasti di atas kertas menang. Dan kalau kita melihat apa ya, pemain-pemain yang saat ini cedera, ya mungkin hanya Harry Maguire, Benjamin Sesko, udah itu aja ya. Matthijs de Ligt bisa tampil, terus Lisandro Martinez bisa tampil. Untuk lini serang bisa Mason Mount, Matheus Cunha, dan Bryan Mbeumo. Jadi secara komposisi pemain untuk starting 11 menurutku nggak ada masalah. Yang paling ingin aku soroti adalah terkait pergantian pemain. Selama aku lihat ya di setiap pertandingan Manchester United, ketika Amorim melakukan pergantian pemain, itu dia lebih fokus terkait data statistik terhadap kualitas pemain, yang mana itu dilakukan dengan tujuan meminimalisir resiko cedera. Jadi Amorim ini melakukan pergantian pemain untuk berfokus meminimalisir cedera para pemain. Sedangkan menurutku pribadi, harusnya Amorim itu melakukan pergantian pemain dengan tujuan mampu memberikan hasil yang berbeda gitu loh. Mampu mengunci kemenangan dengan lebih cepat. Karena esensinya pergantian pemain itu untuk melakukan perubahan, untuk memasukkan pemain-pemain yang bisa jadi pembeda dalam jalannya pertandingan gitu loh. Maka dari itu kalau kita melihat pergantian pemain yang dilakukan Amorim nggak menghasilkan apa-apa. Bahkan menurutku di musim ini ya, tidak ada pemain yang masuk sebagai pengganti yang memberikan kontribusi gol bagi Manchester United. Itu teman-teman bisa cek sendiri ya. Hal itu menunjukkan bahwasanya ketika pemain pengganti ini masuk ya, kualitas bukannya jauh lebih baik,
justru memburuk gitu loh. Dan terbukti ketika Manuel Ugarte, Patrick Dorgu dimasukkan, ya lebih banyak kebobolan yang tercipta. Ya lini tengah semakin melemah, fokus para pemain semakin turun, chemistry semakin berkurang. Itu yang selalu terjadi sampai saat ini. Dan aku berharap apa ya? Amorim itu juga belajar gitu loh. Oke lah, kedalaman skuad terbatas. Tapi kalau misalkan ketika jalannya pertandingan hasil ini masih belum bisa dikunci oleh para pemain Manchester United, ya masukkan pemain yang bisa jadi pembeda gitu loh. Bukannya main aman, bukannya main bertahan ketika skor hanya unggul 1-0 gitu loh. Kan ada Kobbie Mainoo, ya kasihlah dia kesempatan. Bahkan di laga sebelumnya dia nggak diberikan kesempatan gitu loh. Kasih kesempatan agar apa ya, para pemain ini mendapatkan menit bermain yang setara gitu loh, yang stabil, yang merata gitu loh. Kasihan. Apalagi pemain-pemain seperti Kobbie Mainoo ini pemain yang sangat layak diberikan kesempatan. Karena dia juga mengincar posisi di Piala Dunia tahun 2026. Tapi kalau bersama Manchester United hanya main 4 menit, ya 10 menit, ya sulit gitu loh. Untuk perkembangan pemainnya juga akan sangat terbatas. Jadi persiapan saat laga melawan Wolves, ya aku berharap Amorim ini lebih bijak dalam melakukan pergantian pemain. Kalau untuk pilihan starting eleven menurutku nggak ada masalah karena toh pemain intinya juga itu saja, apalagi ada beberapa pemain cedera. Tapi aku lebih menyoroti pergantian pemain. Kalau misalkan Manchester United sudah unggul 3-0, ya siapapun pemain yang dimasukkan, ya aku nggak ada masalah. Di menit ke 60, 70 nggak ada masalah. Ya masa 3-0 masih kebalap jadi 4-3 itu ya konyol gitu loh. Ya udahlah, gak usah main sepak bola. Kalau masih 3-0 masih di comeback 3-4, aduh, gak usah lah. Gak usah bal-balan, wis dodol tempe aja nak pasar gitu loh. Selanjutnya, kalau kita melihat catatan head to head ya, pertemuan antara Manchester United melawan Wolves, ini situasinya 50-50 menurutku teman-teman. Karena apa? Karena dari 4 pertemuan terakhir, ya Manchester United meraih 2 kali kemenangan dan Wolves meraih 2 kali kemenangan. Bahkan di musim kemarin, ya di 2 pertemuan Manchester United tidak bisa mengalahkan Wolves, baik itu di kandang maupun tandang. Ini agak sulit sepertinya teman-teman, tapi aku pribadi tetap optimis. Karena apa? Karena ketika Manchester United kalah melawan Wolves, di situ masih ada Matheus Cunha. Dan sekarang setelah Matheus Cunha pindah ke Manchester United, situasinya sangat berbeda. Itu menunjukkan bahwasannya sebesar itu dampak Matheus Cunha saat bersama Wolves. Dia kapten, dia memberikan kontribusi di atas 10 gol. Nah, akhirnya ketika Cunha pindah ke Manchester United, ini serang semakin tumpul ya. Ada penurunan kualitas yang sangat jauh di dalam skuad dari Wolverhampton. Maka dari itu, ini bisa jadi kesempatan yang sangat bagus bagi Manchester United untuk meraih 3 poin. Karena kalau aku melihat di laga dini hari nanti ketika Manchester United berhasil meraih 3 poin, otomatis secara klasemen bisa berada di peringkat 6. Nah, menggeser Everton. Karena kalau di peringkat 5 ada Chelsea dengan goal difference sebanyak 10 dan itu tidak mungkin dikalahkan oleh Manchester United meskipun poinnya sama-sama 25. Maka dari itu ini menjadi laga yang sangat penting bagi Manchester United untuk bisa meraih 3 poin di laga tandang saat melawan Wolverhampton. Ya menurutku 2-0 lah, sekali-sekali menang 3 poin dan juga clean sheet gitu loh. Asalkan yaitu tadi pergantian pemain sangat efektif dan bisa menjadi pembeda. Kalaupun tidak jadi pembeda, bisa mempertahankan keunggulan gitu loh. Udah syaratnya itu aja. Kalaupun nggak jadi pembeda, menambah jumlah gol, ya mempertahankan keunggulan. Karena apa ya? Kita pasti sangat skeptis teman-teman. Ya yang dimasukkan Manuel Ugarte, ya Patrick Dorgu,
ini pemain-pemain yang tidak bisa memberikan value lebih gitu loh. Aku apa ya, kalaupun sudah mentok, ya mending masukkan pemain akademi saja. Orbitkan pemain-pemain akademi gitu loh. Kasih kesempatan pemain-pemain akademi yang memang ketika berada di latihan saat di Carrington itu memberikan hasil yang lebih bagus dibandingkan pemain-pemain senior tapi udah sulit untuk berkembang di Manchester United. Ya kalau Patrick Dorgu menurutku masih oke lah karena dia masih muda juga. Tapi Manuel Ugarte, aduh, enggak lah. Ya prediksi ya, prediksi. Aku memprediksi di akhir pertandingan nanti 1-2 itu hasil yang fair menurutku. Dengan situasi Manchester United saat ini, aku nggak berharap lebih. Ya meskipun nggak bisa clean sheet, 1-2 itu hasil yang layak diraih. Tapi kalau misalkan, 3-1, 4-1, keren. Keren. Itu puncak hasil yang bisa diraih oleh Manchester United. 1-4. Nah, tapi 1-2 menurutku hasil yang cukup. Oke, mungkin itu dulu preview singkat jelang laga antara Wolves melawan Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam.